Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi, jadi sebelum Ibu masuk kelas, izinkanlah saya sedikit untuk sedikit bincang-bincang dengan Ibu. Iya Pak. Boleh nggak Bu? Silakan Pak, dengan senang hati. Jadi mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi begini Bu, rencananya saya akan melaksanakan coaching Bu atau supervisi akademik. Mungkin nanti saya akan melakukan kunjungan di kelas Ibu, akan mendampingi Ibu untuk pembelajaran pada hari ini. Gitu Bu. Kemudian sebelum ini akan saya sampaikan Bu, tujuan saya melaksanakan supervisi akademik yaitu saya ingin mengetahui, saya ingin istilahnya melihat pembelajaran di kelas Ibu merupakan pembelajaran yang titik fokusnya pada berdiferensiasi, kemudian dan pembelajaran yang berbasis pada KSE, kompetensi sosial ekonomi. Jadi Ibu nggak usah takut Bu ya, kadang di supervisi itu kan hanya istilah saja. Iya sih Pak, Gini menegangkan. aja, kita ini teman sejawat, Iya. jadi anggap saja ya, saya ini teman Ibu yang ingin belajar bersama-sama dengan Ibu. Ya, nanti kalau ada kekurangannya ya kita sama-sama untuk saling berbagi gitu ya. Mungkin hari ini saya bisa mensupervisi Ibu, lain kali Ibu bisa mensupervisi saya. Itu Bu ya, Iya, itu Pak, tujuan iya. saya. Jadi Ibu rencananya mau mengajar di mana Bu? Hari ini jadwal saya jam ke-4 sampai jam ke-6 itu kelas E4 Pak. Ya, Kelas E4. E4 ya. Iya. Mengapa Ibu memilih kelas E4? Sebenarnya tidak ada yang apa sih Pak, ini karena memang jadwal saya hari ini di kelas E4. Hari ini jam ke-4 sampai 6 itu memang di kelas E4. Jadi bukan karena memang kelas itu istimewa, ada si A si B itu enggak, cuman memang ya kelas ini istimewanya itu karena lebih homogen Pak. Ada yang anak itu sukanya tidur gitu, ribut gitu ada, kemudian ada yang memang menonjol sekali gitu. Jadi memang karena kebetulan aja hari ini ngajarnya di kelas E4. Tapi kalau melihat dari kondisi yang heterogen itu Bu, berarti istilahnya berkebinekaan global gitu ya. Jadi bermacam-macam siswa. Mungkin malah tepat Bu, tepat kalau kita terapkan untuk pembelajaran KSE dan diferensiasi. Insya Allah Bu, insya Allah seperti itu. Kemudian yang berikutnya Bu, rencananya Ibu mau memberikan materi apa untuk hari ini? Hari ini materinya masuk ke materi teks eksposisi Pak. Iya, teks eksposisi. Iya. Ya. Iya. Kemudian mau dilaksanakan kapan Bu? Dilaksanakannya mungkin jam berapa? ke-4 sampai jam ke-6, jadi sekitar habis istirahat pertama gitu Pak. Oh, gitu, ya. Iya. Ibu ini beruntung ya, beruntung bisa mengajar di jam pagi untuk Iya, bahasa Indonesia. masih semangat ya Pak ya jam pagi itu. Biasanya kan Bahasa kalau Indonesia. mengatur jadwal itu bahasa Indonesia itu setelah Di akhir. Iya, setelah sholat zuhur, Iya. setelah isoma itu kadang anak-anak ngantuk. Iya, itu jam-jam rawan sekali Pak. Iya, memang. Ibu ini bersyukur ya bisa Ya, mengajar bahasa alhamdulillah. Indonesia pagi. Kebetulan Masih sekali semangat ya, gitu masih ya. semangat. Iya. Baik Ibu, kemudian apa sih tujuan pembelajaran dari pembelajaran Ibu nanti? Kalau tujuan dari pembelajaran tentang teks eksposisi ini secara umum sih, yang pertama nanti anak-anak dituntut untuk bisa mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kemudian tujuan yang kedua, mereka bisa menulis teks eksposisi dengan memperhatikan strukturnya, kemudian kebahasaannya. Yang terakhir, setelah mereka nanti membaca contoh-contohnya, kemudian mereka sudah bisa menulis, apa yang mereka baca itu bisa mereka tulis kembali dengan bahasa mereka sendiri. Jadi mereka bisa menyunting tulisan yang pernah mereka baca
ke dalam bentuk tulisan kembali, baik lisan ataupun tulisan, berdasarkan bahasa mereka sendiri. Jadi tidak sama dengan yang mereka baca di media atau buku atau contohnya gitu Pak. Jadi mereka bisa menulis dengan bahasa mereka sendiri. Baik. Kalau zaman kurikulum sebelumnya itu kan ada kompetensi dasar. Iya. Untuk kurikulum yang sekarang itu apa Bu istilahnya? Capaian pembelajaran. Iya, CP. Iya, CP. Capaian pembelajaran modul itu. Iya. Oke. Kemudian Bu, apa yang akan dikembangkan dalam pembelajaran nanti? Insya Allah saya akan mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE, kompetensi sosial emosional. Sesuai dengan tadi Bu ya? Iya. Oke. Kemudian strategi Bu, strategi ini kita butuh strategi Bu seperti apa? Ini saya juga penasaran nanti apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti, strateginya Bu. Karena tadi anak saya bilang di awal tadi anak-anak itu ya begitulah Mak, namanya anak-anak ya. Kadang ada beberapa yang memang susah untuk berkonsentrasi kayak gitu. Makanya saya akan awalnya nanti pertama saya akan mengajak mereka untuk fokus dulu ke materi kita hari ini. Materi kita tentang teks eksposisi dengan misalnya sedikit fokus lah Pak gitu, meninggalkan masalah yang tadi dan melupakan sedikit masalah yang nanti mungkin akan mereka hadapi dengan memejamkan mata, menarik nafas dalam. Saya rasa itu akan bisa memfokuskan mereka ke pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, nanti mereka akan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang nanti masalahnya akan saya sampaikan di setelah selesai pembelajaran. Nanti akan ada masalah, terus mereka harus menyelesaikannya secara diskusi, secara berkelompok, berkolaborasi dengan teman-temannya, seperti itu Pak. Ya, kemudian mungkin terakhir Bu, ini sebagai pertanggungjawaban anak mungkin mengenai penilaian atau tugas-tugas, nah itu akan memberikan apa? Mungkin sejenis project. Iya. Seperti apa Bu? Jadi nanti akan ada contoh teks, kemudian mereka harus mengidentifikasi strukturnya seperti apa, kemudian kebahasaannya diidentifikasi juga, ada nggak kebahasaannya itu seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian mereka akan menyunting teks yang itu tadi, yang sudah mereka baca itu tadi, disunting dengan bahasa mereka sendiri. Tapi ini tidak hanya sekedar menulis, mengungkapkan pikiran yang sesuai dengan apa yang sudah dibaca, tapi maksud saya nanti mereka akan bisa ditempel di mading gitu Pak. Jadi mungkin dengan dihias gambar-gambar bunga atau apa yang sekiranya bisa menunjang, cocok untuk atau pantas untuk ditempel di mading. Selain itu juga untuk mereka biar nggak bosen gitu Pak nulis terus gitu. Bahkan di bahasa pun bisa menuangkan kreativitas mereka dengan menggambar. Maksud saya seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar teori Bu ya, jadi setiap pembelajaran mereka itu memang asik gitu ya, dibuat asik, terus ada hasilnya. Ini loh Bu hasil dari pembelajaran saya. Maksudnya seperti itu Bu. Iya Pak. Kemudian gini Bu, mungkin Ibu bisa berbagi ya, meskipun Ibu belum mengajar, bagaimana nanti ketika karena kelas ini kelas agak maaf ya, agak istimewa Bu ya. Bagaimana ketika nanti di setengah perjalanan, mungkin ketika diskusi atau apa, mereka itu sedikit melakukan perilaku yang agak menyimpang, apa tindakan Ibu nanti? Seperti yang sudah-sudah, karena ini juga bukan hanya kelas itu ya Pak, kelas lain juga sebenarnya ada anak-anak yang seperti itu. Saya lebih memberikan ke perhatian khusus Pak, dalam tanda kutip, maksudnya akan kalau misalnya pas nanti bekerja begitu, terus mereka agak nyeleneh, ya kita datangi, kemudian kita jelaskan mana yang nggak paham, misalnya seperti itu. Jadi kita sambung emosinya, gitu gimana ya? Ya gitulah bahasanya, gimana sih Pak? Sambung emosi gitu ya. Pokoknya agar mereka merasa kita perhatikan, karena biasanya anak-anak seperti itu
menurut saya mereka haus perhatian hanya karena pengen diperhatikan begitu. Makanya saya rasa dengan pendekatan yang seperti itu mereka akan lebih nyaman terus merasa diperhatikan seperti itu, Pak. Baik Ibu, mungkin itu saja Ibu. Mohon maaf sudah mengganggu. Ya, nggak apa-apa, Pak. Dan nanti izinkan saya masuk bergabung ya, di kelas. Kemudian nanti rencananya hasil mungkin ini akan kami rekam dan hasilnya akan kami upload. Saya jadi artis ya, Pak ya. Artis dadakan iya, Bu ya. Iya. Sama juga, berarti saya juga ada di sini. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Jadi silahkan Ibu bisa masuk ke kelas. Mudah-mudahan diberikan lancar pembelajaran kali ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ngajar? Duduk siap, gerak. Mari pelajaran kita pada pagi hari ini mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada ibu guru beri salam. Sebelum ke sana, udah pada makan semua? Ya. Tadi sebelum ini belajar apa? Kimia. Masih terbayang-bayang sama kimia? Enggak. Sedikit. Nah, biar kalian lebih fokus ke materi yang baru hari ini tentang bahasa Indonesia, kita apa dulu ya? Hilangkan semua yang ada di dalam pikiran kalian tentang kimianya, kemudian tentang PR, mungkin PR ekonomi belum dikerjakan atau apa. Pokoknya hilangkan semua juga, pejamkan mata, relax aja, dulu relax. Bersandar misalnya, pejamkan mata, tarik nafas, buang. Jangan kentut. Terus apa namanya? Hilangkan pokoknya semua yang ada berpikiran hilangkan semuanya. Hari ini saya mau belajar bahasa Indonesia tentang teks eksposisi. Saya harus konsentrasi, saya harus bisa fokus. Oke, sekali lagi tarik nafas sampai dalam. Buang. Oke. Siap ya? Sudah lebih fresh lagi makanya? Sudah ya? Oke, kita masuk ke materi baru tentang teks eksposisi. Sudah pernah dulu di kelas di SMP sudah pernah ya belajar teks eksposisi ya? Oke. Di pelajaran kali ini indikator apa saja yang akan kita capai? Yang pertama, siswa mampu memahami struktur dan kaidah teks eksposisi. Kemudian, siswa mampu menginterpretasi makna teks eksposisi baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian, siswa mampu membandingkan teks eksposisi baik melalui lisan maupun tulisan. Kemudian, siswa mampu memproduksi teks eksposisi yang koheren sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian, siswa mampu menganalisis teks eksposisi baik melalui lisan ataupun tulisan. Yang terakhir, mampu menyunting teks eksposisi sesuai dengan struktur dan kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan. Jadi intinya kalian harus memahami apa itu teks eksposisi, strukturnya apa saja, kaidahnya bagaimana. Kalian bisa menulis teks eksposisi itu, kemudian kalian juga bisa menyunting, memperbaiki atau menulis kembali
dengan bahasa kalian, dengan mungkin dengan pengetahuan tambahan kalian, tidak harus sama dengan yang sudah kalian baca gitu ya. Paham ya apa yang harus kita pelajari hari ini ya? Oke, teks sekarang kita lihat dulu apa itu teks eksposisi. Ada yang tahu? Nah, sekilas dulu. Eksposisi ya, dikasih gini ya. mengungkapkan gagasan atau mewujudkan suatu kebijakan argumentasi yang kuat. Ya, ininya untuk menyampaikan gagasan. Ada yang lain? Bagus, si Givia. Ada yang lain? Teks yang isinya untuk menyampaikan gagasan atau informasi itu kayak kata si Givia. Ada yang lain? Yang lain? Siapa namanya? Mona? Teks eksposisi? Teks yang bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Nah, intinya teks eksposisi itu untuk menyampaikan informasi ya. Oke, kita lihat apa itu teks eksposisi. Ya, teks eksposisi adalah salah satu pengembangan paragraf dalam tulisannya yang mana isinya diberi dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya yang singkat, akurat, dan padat. Jadi intinya isinya diberi dengan tujuan menjelaskan, memberikan informasi, menjelaskan tentang sesuatu ya dengan gaya yang singkat, padat, akurat gitu. Kira-kira pernah baca nggak yang tes seperti ini? Pernah ya? Buat juga sudah pernah ya? Membuat juga sudah pernah. Sebenarnya ini tidak berbeda jauh dengan pengembangan paragraf yang biasanya misalnya kan ada paragraf eksposisi kayak gitu kan, ada paragraf deskripsi kayak gitu. Nah, ini sama dengan paragraf eksposisi itu, menjelaskan tentang sesuatu. Sampai di sini jelas? Terbayang seperti apa ya? Contohnya yang seperti apa? Menjelaskan apa yang pernah kalian buat atau pernah kalian baca? Menjelaskan tentang suatu kejadian yang pernah terjadi, namanya sejarah gitu. Ada yang lain? Bencana, menjelaskan tentang bencana. Sampai apa lagi? Menjelaskan tentang misalnya binatang atau pantai ya sudah saya seperti ya. Oke, bagus sekali contohnya. Kira-kira ada pertanyaan untuk teks eksposisi, pengertiannya dulu? Ada? Jelas semua? Oke, kalau jelas kita masuk ke strukturnya. Struktur teks eksposisi sama dengan struktur teks yang lain, intinya ada pendahuluan, terus ada argumentasi atau isi, terus ada penutupnya. Kita lihat. Pertama ada pernyataan pendapat. Kemudian setelah pernyataan pendapat ada argumentasi, kemudian penegasan ulang. Sekarang pernyataan pendapat akan disebut dengan akan disebut dengan tesis. Sama ya. Apa yang kalian ketahui tentang tesis? Pernyataan pendapat apa, Naomi? Pendahuluan. Oke. Pendahuluan. Nah, kalau pendahuluan di dalam sebuah teks itu isinya apa? Pengenalan masalah. Bagus. Pengenalan masalah. Ada yang mau menambahkan? Pengenalan masalah. Ini sih. Jadi di dalam pernyataan pendapat atau tesis itu berisi pendahuluan dari teksnya ya. Pendahuluannya berisi apa? Pengenalan masalah. Ya sama lah kalau kita mau bikin teks, kita mau cerita ke orang, kita mau minjem duit aja kan ada pendahuluannya dulu. Kabarnya gimana?
sehat? Aman ya? Gajian lancar terus kan? Misalnya iya, baru kita aku pinjam duit ya kan gitu. Nah sama, saat kita membuat teks eksposisi, kita juga harus memperkenalkan masalahnya dulu. Misalnya kita mau ngomongin tentang kebersihan, ya kita kenalkan dulu bagaimana fenomena di sekitar kita, bagaimana keadaan lingkungan kebersihannya di lingkungan sekitar kita, misalnya seperti itu. Jadi kita perkenalkan dulu biar pembaca itu tergiring pikirannya ya, tergiring pikirannya untuk memikirkan tentang masalah sampah tadi. Jadi gitu ya. Apapun itu sebenarnya. Jadi teks eksposisi juga demikian. Saat kita mau menulis teks, pertama kita harus perkenalkan dulu apa yang mau kita bahas. Perkenalannya bagaimana? Perkenalannya seperti apa? Yaitu tadi bisa misalnya kita sampaikan fenomena yang ada di sekitar kita. Misalnya masalah kebersihan sekarang ini sudah menjadi masalah nasional misalnya. Orang langsung oh iya di sekitar saya loh juga banyak sampah misalnya kayak gitu. Oh iya kemarin itu di sana banjir karena banyak sampah misalnya seperti itu. Atau bencana-bencana lain itu terjadi karena sampah. Nah, mereka akan ingat ke masalah-masalah yang pernah mereka baca atau mereka lihat. Jadi pikirannya akan ke sana. Kemudian argumentasi. Apa itu argumentasi? Iya, pendapat. Nah, di argumentasi ini berisi apa? Iya, berisi fakta-fakta yang mendukung dari ini tadi, yang mendukung dari masalah yang kita bahas ya, fakta-fakta. Tapi juga boleh diselingi dengan atau disisipkan dengan pendapat kita. Pokoknya segala sesuatu yang mendukung, yang apa ya, melengkapi dari masalah kita. Kalau kita hanya menyampaikan masalah, tapi nggak ada faktanya, nggak ada data-data yang mendukung, orang yang baca juga ini apaan sih kan seperti itu. Jadi harus ada fakta-fakta yang mendukung agar apa yang kita tulis, apa yang pengen kita sampaikan ke masyarakat tadi, apa yang pengen kita informasikan ke pembaca itu sampai dengan baik. Jadi mereka nggak bertanya-tanya ini apaan sih gitu. Jadi ada fakta-faktanya.
informatif. Bersifat informatif itu yang seperti apa? Coba yang di ujung sana, coba si Rangga. Informatif itu maksudnya gimana? Informatif. Menyampaikan informasi. Iya, memberikan informasi, pengetahuan bisa atau apa yang penting informasi ya. Informatif berarti di dalam teknik eksposisi itu pasti ada informasi yang pengen disampaikan. Kalau tadi kita ngomongin sampah, ya pengen menginformasikan misalnya bahaya sampah, cara menanggulangi sampah, cara memanfaatkan sampah, misalnya seperti itu ya. Kemudian bersifat objektif. Apa itu bersifat objektif? Coba tahu. Tidak memihak. Terus? Iya, tidak memihak dan melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda itu ya. Tidak berpihak pada siapapun ya. Kemudian berdasarkan fakta. Maksudnya gimana? Iya, berisi kebenaran, berisi sebuah fakta. Ini tadi ya, untuk mendukung pendapat kita itu harus dilengkapi dengan fakta. Karena kalau tidak ada fakta, orang nggak bakal percaya. Jadi harus ada fakta. Kemudian menggunakan pronomina. Apa pronomina? Apa pronomina? Kata ganti. Kata ganti ya. Apa kata ganti yang kalian ingat, yang kalian ketahui? Apa kata ganti? Dia. Iya. Apa? Dia, iya. Mereka. Apa? Beliau. Nah, kata ganti ini ada yang kata ganti untuk orang yang misalnya kayak gitu, dia, iya, mereka, beliau. Ada kata ganti petunjuk. Apa itu? Tersebut. Bagus. Apa lagi? Yang senada dengan itu. Tersebut. Terus? Ria? Bagaimana? Kalau yang petunjuk? Penunjuk, tersebut. Yang senada dengan itu? Termasuk. Misalnya tersebut, ini, itu, di sana seperti yang kamu bilang, gitu ya. Kemudian ada pronomina, apa namanya? Tanya ya. Misalnya kayak gimana tadi, nah seperti itu. Jadi kata ganti. Kenapa kata ganti itu tujuannya untuk apa? Untuk ya menggantikan kata biar lebih efektif dan efisien. Karena kalau tidak ada pronomina, kalimat itu nanti jatuhnya jadi berbelit-belit ya, jatuhnya jadi mubazir gitu. Misalnya kayak kita ngomongin tentang masalah tadi ya, sampah adalah bla 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 bla. Masalah sampah bla 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 bla. Oleh karena sampah, nah kan sampah terus jadinya kan seperti itu. Makanya ada kata ini, itu, nah seperti itu. Tersebut dan sebagainya. Kemudian menggunakan konjungsi. Apa konjungsi? Kata sambung atau kata iya sambung atau kata hubung. Contohnya apa? Ada dan, itu kata kalimat ya. Dan apa? Serta, di, tetapi, namun, atau yang dan lain sebagainya. Oke, kemudian menggunakan istilah. Nah, istilah. Berarti istilah itu maksudnya gimana? Istilah. Ini kata-kata khusus yang dipakai untuk membahas satu masalah ya. Misalnya, kita tadi kan ngomongin tentang
bla bla. Sampah yang menumpuk akan mengakibatkan banjir dan misalnya erosi. Nah, kata erosi, nah itu istilah ya. Kemudian selain itu penumpukan sampah juga akan mengakibatkan bencana alam. Bencana apa saja? Nah, yang seperti itu tadi ini yang dimaksud dengan istilah. Jadi kata-kata itu yang mengacu ke masalah yang kita bahas. Banjir juga akan merusak ekosistem yang ada di wilayah tersebut. Misalnya ekosistem, nah itu juga termasuk istilah. Apa itu ekosistem? Itu ekosistem. Jadi tempatnya ya. Kalau erosi tadi pengirisan, yang seperti itu ya, yang istilah ya. Kita lagi ngomongin sama tadi. Kemudian memakai bahasa baku. Bahasa baku berarti yang sesuai dengan iya, kalau dulu KBBI, kalau sekarang PUEBI. Jadi harus sesuai dengan KEDD kalau zaman dulu ya. Misalnya penulisan yang baku, apotek atau apotik. Yang benar apotek. Nah itu berarti bakunya ya, kalian harus seperti itu. Teknologi pakai Y atau teknologi pakai I? Pakai I ya. Kemudian mempesona atau memesona? Nah itu ya kata baku ya. Kemudian misalnya kita harus pakai masker atau kita harus pakai masker? Pakai. Nah yang seperti itu ya kata baku. Jelas ya bedanya antara kata baku dan yang bukan baku ya. Jadi yang kalian gunakan sehari-hari itu biasanya bukan kata baku, tapi yang baku itu harus yang sesuai dengan kalau dicari di kamus gitu loh, ada. Kalau pakai tadi kan nggak ada ya, tapi kalau pakai ada. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas ya? Nggak ada yang ditanyakan ya? Nanti kalau ibu tanya harus tahu. Kalau sudah, kita lihat ke jenis teks eksposisi. Jadi eksposisi itu ada jenisnya, ada banyak, ada macam-macam. Kita lihat. Ada teks eksposisi definisi. Kira-kira kalau namanya teks eksposisi definisi berarti isinya tentang apa? Definisi. Definisi itu apa? Penjelasan tentang sesuatu ya, pengertian tentang sesuatu ya, definisi pengertian. Jadi teks eksposisi definisi itu teks eksposisi yang mendefinisikan, menjelaskan pengertian tentang sesuatu gitu ya. Kemudian kalau eksposisi proses berarti proses itu gimana? Dari awal sampai akhir prosesnya ya, prosesnya. Kemudian klasifikasi. Iya, berarti teks eksposisi yang bercerita tentang pengelompokan sesuatu. Iya, pengelompokan.
enggak? Semuanya berdiri. Semuanya berdiri biar semangat buatkan nontonnya. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Tulisan semangat tahu kan? Apa tulisannya gimana semangat? Ini kan argumentasi ya, data atau fakta yang mendukung apa di sini? Gimana? Pemerintah melakukan pembangunan, iya, gedung sekolah atau sekolah gratis. Ada nggak sekolah gratis di Indonesia? Ada. Sekolah apa yang gratis? SD kalian gratis nggak? Gratis. SMP gratis. Nah itu gratis kan? Nah itu maksudnya berarti ada fakta, ada data dan fakta yang dicantumkan untuk mendukung pendapat si penulis tadi bahwa banyak sekali hal-hal yang dilakukan pemerintah untuk mendukung pendidikan di Indonesia tadi. Ini contoh angkanya aja ya. Kemudian penegasan ukurannya, jika peserta didik semakin aktif serta diimbangi dengan fasilitas yang baik, dapat dilakukan kerjasama akan meningkatkan martabat Indonesia di kalangan negara-negara di dunia. Jika hal tersebut terjadi, maka akan menarik perhatian investor asing untuk menanamkan modalnya di negara ini, sehingga tingkat ekonomi masyarakat dalam negeri semakin meningkat. Peningkatan pendidikan tersebut harus diimbangi dengan kompetensi maupun kualitas guru yang bagus. Nah, jadi disimpulkan ya apa yang harus dilakukan pemerintah atau apa yang bisa kita lakukan. Kemudian kita tegaskan lagi bahwa apa-apa yang sudah kita sampaikan di atas di tesis dan di argumentasi adalah sesuatu yang penting seperti itu ya. Contohnya ini tadi, jika hal tersebut terjadi
yang pengen kalian sampaikan banyak nggak kalau tentang pendidikan? Banyak unek-uneknya ya. Dan jangan lupa fakta, data dan fakta, karena orang akan mempercayai akan tulisan kita itu akan menarik kalau ada data dan fakta yang melengkapi, yang mengimbangi. Oh memang benar-benar lah ini tulisannya bagus misalnya seperti itu. Jelas ya? Jadi ingat, argumentasi tidak hanya satu paragraf, ini hanya contoh sederhananya saja, ya. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Kayaknya sudah paham semua ya. Kan ibu bilang tadi, tadi udah semangat toh? Ayo udah semangat, sudah gitu loh. Sudah ya? Jelas ya? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita ke proyek mapel. Berarti ini tugas. Baca teks eksposisi yang sudah disediakan, tenang, sudah disediakan. Kalian tidak perlu download lagi. Analisislah struktur dan kebahasaannya. Berarti strukturnya tadi ada tesis, apa lagi? Argumentasi, terus misalnya tesisnya paragraf 1, paragraf 2, misalnya seperti itu. Kemudian kebahasaannya, berarti ada nggak di sana menggunakan pronominal, ada nggak menggunakan kata huruf? Kalau ada tuliskan. Kemudian dan selanjutnya tadi ada nggak dia menggunakan kata baku nggak? Iya, contohnya apa? Tulis salah satunya, gitu aja. Kemudian sunting tulisan atau tuliskan kembali dengan bahasamu sendiri dengan singkat dan jelas. Tempelkan di majalah dinding. Nah, ini seperti yang ibu bilang di atas tadi, di awal tadi di awal pembelajaran. Jadi kalau kita sudah mendengarkan sesuatu, membaca sesuatu, melihat sesuatu, kita harus paham apa isinya. Nah, indikator di dalam hal ini ya, teks eksposisi, indikator pahamnya itu berarti kalian bisa menceritakan kembali, menuliskan kembali dengan bahasa sendiri apa-apa yang sudah kalian baca dan kalian dengar dan lihat. Jelas ya? Nah, ini disuntinglah ini, tulis kembali dengan bahasamu sendiri dengan singkat dan jelas. Tapi ya tetap harus melihat apa tadi ciri-cirinya kebahasaannya tadi, ciri kebahasaannya tadi harus menggunakan bahasa baku. Jangan meskipun pakai bahasa sendiri terus kamu ngomongnya pakai gue lo, bukan seperti itu ya. Tapi tetap menggunakan bahasa yang baik dan benar, bahasa baku. Tetap harus diperhatikan kebahasaannya tadi, cirinya tadi harus diperhatikan. Kemudian nanti kita tempel di mading kelas dan mading sekolah. Jadi untuk mengerjakan ini kita buat per kelompok, satu kelompok 4 atau 5. Kalian ada berapa? 30? Nah, langsung aja ke berapa? Judulnya langsung aja, gabung aja, biarin langsung. Langsung ada berapa kelompok ini jadinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang apa? Gabung aja. Yang 3 gabung sama yang maksudnya kalau yang udah ada kelompok gabung sama yang 3, gabung sama yang 3 ini. Iya, gabung sama yang 3. Iya, sini aja. Iya sama kelompok Nomi. Akila kok iya. Akila. Situ. Oh iya, enggak apa-apa. Sudah dapat semua ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, banyak banget itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sana. Ini aja nggak apa-apa. Bertiga sama si Wiza, sama si Kelvin. Rangga sama Wiza sama Kelvin. Udah pas. Wiza sama Rangga sama Wiza sama Kelvin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas ya. 6 apa ya? Ini contoh, bukan contoh. Ini teksnya posisinya. Oh iya. Ayo si. Bu, ini ada apa nanti? Bapak, siapa sana? Ada apa nanti? Ya. Sudah tadi ya. Kemudian ini teks eksposisinya.
Sari. Waalaikumsalam, Pak. Gini Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Untuk kedua kalinya Bu, kemarin kan istilahnya itu pra-observasi. Nah, untuk saat ini kami ingin bertanya-tanya ini di event pasca observasi Bu. Iya Pak. Jadi dari hasil observasi kemarin Bu, jadi ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan kembali berkaitan dengan pembelajaran Ibu di kelas kemarin. Ibu kemarin kan sudah mempersiapkan RPP dan materi, bahkan strategi sebelum melaksanakan pembelajaran. Namun sebelum saya masuk ke beberapa pertanyaan, terlebih dahulu bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Iya. Semuanya sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Dan semua agenda lancar Bu? Insya Allah lancar, tercapai semua. Alhamdulillah. Saya senang Bu. Kita kan sama-sama Iya. ya, mengajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kadang targetnya tidak tercapai karena banyak sekali materinya gitu Iya. ya. Iya. Baik Bu, gini Bu, pertanyaan dari kami, apakah ada hal yang menurut Ibu kurang pas dalam pembelajaran kemarin? Ya karena ini untuk pertama kalinya pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE, ya tetap ada hal-hal yang saya rasa mungkin masih kurang Pak, karena sebenarnya saya sendiri juga masih meraba-raba. Iya. Ini untuk pertama kalinya ya, meskipun sudah beberapa kali di supervisi, tapi yang berdiferensiasi dan KSE ini baru pertama kali Pak. Jadi tetap ada hal-hal yang mungkin masih kurang dan butuh perbaikan lagi untuk yang ini ya, berdiferensiasi ini. Jadi ya menurut saya ya pasti masih ada kurangnya gitu. Ya, gitu Bu ya. Ya. Kemudian apa kendala di bagian mana Bu, kendalanya? Kan Ibu merasakan itu ya, apa yang Ibu merasakan, apa yang Ibu lakukan tadi, mungkin di bagian mana Bu kendala-kendala itu? Untuk kendalanya kelas agak rame ya Pak, jadi butuh ekstra perhatian, butuh ekstra pengendalian diri juga, karena anak-anak itu sepertinya pengen menarik perhatian gitu, kurang perhatian, jadi dengan cara ribut lah, ganggu temennya biar diperhatikan gitu biasanya Pak. Jadi salah satu kendala yang saya alami itu kelasnya agak rame, ribut gitu, tidak fokus ke kurang fokus ke pelajarannya seperti itu. Berarti kita lebih untuk yang KSE-nya Bu Iya. ya, untuk di kelas itu ya. Iya, iya. Mungkin untuk yang berdiferensiasi, saya yakin Ibu sudah mantap, sudah oke gitu ya. Hanya yang KSE-nya itu ya. Iya, emosinya ini Karena Pak. memang kelas kan berbeda-beda. Iya. Ada yang KSE-nya kita nggak begitu membutuhkan emosional, iya. tenaga ekstra gitu ya. Iya. Tapi ada juga yang ya seperti itu di kelas itu. Kemudian ada tidak hal yang membuat mungkin Ibu terpancing emosi di kelas itu? Ya karena apa rame tadi, jadi membuat anak tuh kurang respon gitu Pak. Jadi saat ditanya itu responnya agak kurang, karena apa ya kalau kita nggak begitu memperhatikan dengan apa yang disampaikan orang lain kan jadi fokusnya kurang gitu, jadi responnya jadi kurang itu Pak. Jadi itu yang membuat saya agak gitu, padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan penjelasan yang menurut saya sih bisa mereka terima gitu, tapi karena rame tadi ya. Padahal itu target kita ya, Iya, tahapan itu targetnya. diferensiasi kan Iya. termasuk ke antara guru dan murid itu bisa balance, Iya, seimbang, iya. bisa berkomunikasi antara siswa dengan siswa, itu juga harus bisa berkomunikasi atau maksudnya bekerja sama itu. Iya, iya. Baik Bu, kemudian kalau menurut saya dari hasil observasi kemarin Ibu sudah oke untuk pembelajaran kemarin itu. Maksudnya untuk berdiferensiasi itu Ibu sudah oke, dari ada 3 tahapan itu ya. Tahapan pertama, kedua, dan yang terakhir itu yang penting ada produknya. Iya, Jadi ada produknya ada. produknya yang kemarin Ibu sampaikan
produknya yaitu membuat apa Bu? Menyunting tulisan. Ya, menyunting tulisan itu. Kemudian dihias dan bisa bisa ditempelkan di ditempelkan di mading. mading. Nanti saya juga mau izin Bu, hasil karya anak boleh nggak Bu? Saya mau minta Oh, bisa Pak. Iya. minta hasil karyanya Bisa, boleh kan? bisa. Baik Bu. Mungkin itu saja Bu mengenai pembelajaran KSE dan berdiferensiasi. Satu lagi, ini hanya untuk refleksi saja Bu. Memang ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan refleksi ini. Yang pertama Bu, bagaimana pengalaman yang dapat Ibu dapati, maksudnya Ibu mendapatkan pengalaman apa dari supervisi akademik kemarin itu? Ya, yang pasti karena ini pertama ya Pak. Iya. Sekali lagi yang pertama pembelajaran berdiferensiasi tadi ya tetap ada perasaan grogi, nervous itu tetap Iya. ada Pak. Tapi di sisi lain juga merasa tertantang. Oh ternyata begini dan tujuannya malah lebih mudah tercapai seperti itu. Iya. Jadi ilmu baru lah Pak, sesuatu yang baru, ilmu baru, wawasan baru itu yang pasti ya pengalaman pertama. Jadi tetap merasa ya, sesuatu yang baru gimana sih Pak kalau kita dapat sesuatu yang baru gitu? Sesuatu yang baru, ilmu baru Iya, gitu ya. iya. Ya mungkin sama dengan saya Bu. Iya. Saya juga mengalami seperti itu. Kemudian yang kedua Bu, bagaimana perasaan Ibu mengenai supervisi akademik kemarin berkaitan dengan berdiferensiasi, ya, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian KSE itu. Yang pasti merasa senang ya Pak, karena secara tidak langsung sebenarnya ini juga meningkatkan kompetensi saya gitu. Jadi itu tadi saya merasa tertantang untuk oh ternyata kayak gini, oh ternyata enak ya, oh ternyata tujuan saya lebih banyak tercapainya seperti itu. Jadi ya yang pastinya puas lah Pak, senang Ya. puas seperti itu. Puas ya. Ya. Kemudian yang berikutnya Bu, pelajaran apa yang Ibu dapatkan dari sesuatu yang baru tadi? Mungkin Ibu ada pelajaran yang Ibu dapatkan. Ya tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, kemudian ada produk yang dihasilkan yang bisa kita sama-sama lihat seperti itu. Jadi anak-anak juga terlatih gitu Pak. Jadi ada produknya, kemudian produknya bisa kita lihat seperti itu. Ya, tidak seperti mungkin ya kurikulum sebelumnya. Iya, Saya iya. juga Ini mengalami. tercapai tujuannya dan ada produk. Iya. Ya. Kemudian ini sebagai pertanggungjawaban Ibu sebagai seorang guru, apa rencana aksi Ibu ke depan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini dan KSE ini? Insya Allah nanti akan diimbaskan ya Pak, dibagikan ke rekan yang lain, terutama yang serumpun, tapi kalau bisa ya semuanya seperti itu. Jadi diimbaskan ke rekan kerja yang lain. Kemudian insya Allah saya akan menerapkan ini di setiap saya mengajar, di setiap materi yang saya ajarkan di setiap kelas. Jadi setiap mengajar di kelas, setiap materi yang saya ajarkan, insya Allah saya akan menerapkan ini pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini. Baik Ibu, mungkin hanya itu saja Bu, beberapa mungkin evaluasi atau membahas tentang observasi kemarin. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan hal yang baru bagi kita, kemudian bisa menambah wawasan bagi kita. Ini tidak hanya untuk Ibu, tapi untuk saya juga seperti itu. Kadang saya nanti butuh Ibu dampingi dalam pembelajaran. Nah, jadi gantian kan Insya Allah, Pak. untuk hari Saling membantu gitu kemarin ya. itu saya menungguin Ibu, kemudian suatu saat saya pengen Ibu yang menunggu saya sudah pas atau belum gitu ya. Jadi bisa saling mengisi, bisa saling memberikan masukan dan saling mengontrol gitu ya. Ya mudah-mudahan dalam setiap pembelajaran kita kan bisa menerapkan berdiferensiasi dan KSE. Iya, gitu ya. insya Allah. Iya. Jadi Itu tidak seperti harapan kita. kemarin Iya, kan Pak. Iya. kadang kita semaunya Iya, sendiri semaunya kan sendiri, iya. dalam pembelajaran. Baik Ibu, jadi hanya itu saja yang untuk pertemuan kita kali ini. Kita saling mendoakan ya berkaitan dengan itu tadi. Dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Tidak, Pak. Dan izin nanti akan kami upload
hasil diskusi kita. Jadi artis lagi ya Pak ya, Iya. pokoknya artis terus ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu.